Shalom, selamat jumpa kembali dalam kasih dan terang kebenaran Tuhan. Firman Tuhan untuk renungan kita bertemakan kemerdekaan Kristen yang terambil dari surat Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, yang Tuhan katakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita akan berdoa, saudara. Tuhan, dengarkanlah doaku dan nyatakanlah kebenaran firman-Mu pada kami. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Segenap bangsa Indonesia saat ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Saya ucapkan selamat untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Selama 350 tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, dideklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia lewat pidato pertama kalinya oleh Insinyur Soekarno, dan saat itulah menjadi momen penting tonggak bahwa bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan. Saudara-saudara, kemerdekaan adalah saat sebuah negara meraih hak kendali diri sepenuhnya tanpa campur tangan bangsa lain dan atau tidak tergantung oleh bangsa lain dalam menata perilaku kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Bersyukur kita kepada Tuhan. Tuhan boleh mengasihi bangsa kita sehingga bangsa kita mampu bertahan hingga 79 tahun sampai saat ini belum menggeluti kemerdekaannya. Perjalanan bangsa Indonesia hingga 79 tahun dapat menyatakan mempertahankan kemerdekaan sebagai gambaran kehidupan rohani kita. Karena jauh lebih lama kemerdekaan hidup kita dapat dari anugerah Tuhan Yesus, yaitu semenjak kita menaruh kepercayaan diri dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan saat itulah kita telah dimerdekakan dari ikatan dan belenggu dosa. Tuhan mau kita semua orang percaya mengalami kemerdekaan, bukan lagi dijajah oleh iblis, dijajah oleh karakter-karakter jelek dan nafsu-nafsu jahat. Lalu apa, saudara, yang harus kita lakukan? Ada dua, saudara. Yang pertama, menjadi orang Kristen yang sepatutnya dengan tetap berdiri teguh, memegang iman dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai 27 digambarkan di sana orang yang pandai dan orang yang bodoh saat mendirikan rumah. Saudara, Allah mau kita menjadi orang yang pandai, tetap berdiri kokoh dalam iman, walaupun banyak pencobaan dan ujian kehidupan, yaitu dengan cara terus tetap belajar, terus menjadi pendengar, dan menjadi pelaku firman yang baik. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Yang kedua, saudara, jangan mau dijajah lagi. Iblis memiliki tujuan dan target utama pada orang percaya, yaitu jatuh dalam dosa. Kita harus terus waspada.
Jangan sedikit pun memberi peluang, sebab dengan berbagai kelicikannya, iblis menipu, memperdaya orang percaya untuk jatuh. Tapi percayalah, Roh Kudus akan memampukan kita bisa dan sanggup menghadapi semuanya. Sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan dari ikatan dosa, sepatutnya kita harus menjalankan dan menjadikan diri kita merdeka yang sejati, dengan tetap teguh dan bertahan menghadapi masalah, menghadapi ujian dan pencobaan kehidupan, tapi terus dengan waspada dari segala macam siasat iblis. Teruslah meneliti, teruslah mendengar, teruslah belajar, dan lakukanlah firman Tuhan. Itu yang akan menjadi pengayom kita untuk mampu mempertahankan iman percaya kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa, saudara. Tuhan, kuatkanlah, mampukanlah kami untuk menjaga kemerdekaan hidup kami hingga kami bersatu dalam perjamuan surgamu. Amin. Merdeka.